Sekarang bisa tembus berapa omsetnya, Pak? Bisa Ya. kasih bocoran? Ya, beberapa bulan yang lalu Ya, oke. itu omset bisnis penjualan saya Ya. itu bisa mencapai kurang lebih 10 miliar. Wah, Ya. 10 M guys. Bukan kaleng-kaleng. Ya, selamat sore Pak Daniel. Mau pegang tangan tapi sekarang tidak boleh katanya ya. Dekat juga. Tapi ternyata tetap dekat juga. Ya, jadi hari ini ya, sore ini saya mau wawancarai ya sedikit dulu, mau gali sedikit ya. Mentor saya bagaimana beliau itu dulunya sempat cerita bahwa bisnisnya ini dimulai dengan modal 50.000 saja ya. Jadi saya mau cek dulu ya. Saya mau cari tahu seperti apa kisah sukses beliau ini ya. Sampai saat ini bisa menciptakan omset yang sudah tembus di angka miliaran rupiah per bulan ya. Oke. Jadi sekarang saya langsung mulai saja ya, karena waktu kita hanya terbatas karena sebentar lagi beliau ini ada acara khusus. Oke ya, Pak Dan, boleh cerita sedikit ya awal mula bisnis ini dimulai tahun berapa dengan modal awal yang waktu itu tepatnya Pak Dan ceritakan yang hanya 50.000, tepatnya tahun berapa Pak dimulai bisnisnya? Oke, jadi saya memulai bisnis ini tepatnya itu di 2003 awal, kalau saya tidak salah ingat ya. Waktu itu bulan Januari. Nah, saya itu kenal bisnis ini itu di akhir 2002 Desember. Nah, kemudian saya gabung itu di Januari dan saya dapat paket bisnisnya itu nanti di bulan Februari, karena kota di mana saya tinggal di Manado itu sangat jauh dari Jakarta Ya. Jadi saya harus menanti itu ya sekitar 2 bulan baru saya bisa menerima paket tersebut. Ya. Jadi tepat tahun baru ya 2003 Ya, ya bulan Januari. Ya. Ya berarti kalau 2003 sekarang tepatnya 17 tahun. 17 So tahun. menuju ke 14 tahun. 18 tahun. Sorry. 18 tahun, sorry. Ya. Jadi so menuju 18 tahun. Nah, bayangkan ya. Itu bukan waktu yang singkat untuk bergabung dengan bisnis ini selama 17 tahun dan masih bisa bertahan ya, Pak. Ya. Nah, boleh cerita sedikit pengalaman-pengalaman di awal ya ketika menjalankan bisnis ya dengan komunitas yang sekarang ya yang sangat luar biasa namanya komunitas Yes ya. Ya. Nah, berarti Pak Dan sudah 17 tahun dari komunitas Yes itu. Boleh ceritakan sedikit Pak, gimana ya awalnya? Oke, jadi saya diperkenalkan oleh orang tua saya ya bisnis ini. Nah, waktu itu saya mendengar sebuah kabar dari adik saya di kota Gorontalo. Katanya gini, kok mama sekarang jual produk kesehatan dan laku banget. Ya. Nah, saya berpikir, wih, ini barang apa? Gitu. Nah, saya tanya-tanya, saya pikir orang tua saya ini buka apotik. Nah, ternyata bukan apotik, Pak. Tapi menjadi reseller ya, mendistribusikan satu produk kesehatan dari sebuah perusahaan. Ya, dan produknya ini sangat unik. Ya, sehingga saya berpikir, wah, kalau saya bisa jual produk ini karena sangat unik, sangat bermanfaat, mungkin saya bisa jadi miliarder dari produk ini. Ya. Nah, itu kisahnya dari situ. Ya, Ya, dari penasaran awal, saya. Ada produk yang laku. Ya, beda kalau misalnya ada produk ya harus kita promosi dan tidak laku. Ya beda. Tapi karena ini laku, saya berminat. Ya. Itu pertama. Nah, kemudian waktu itu saya memulai itu dengan modal 50.000. Ya. Ya. 50.000. Ya, waktu itu untuk menjadi agent ya, atau sekarang namanya reseller. Ya, reseller. Nah, saya harus mendaftar, ada administrasi, Ya, ya, administrasi, karena ya. supaya nama saya ada akun ya di perusahaan ya, resmi. Nah, dan saya itu dapat brosur-brosur atau katalog-katalog produk. Ya. Nah, dan itu yang saya harus tunggu selama 1-2 bulan itu. Pengiriman lewat kapal waktu itu, Pak. Jadi dulu Ya. butuh 2 bulan 2 baru bulan.
katalog, baru mungkin flyer-flyernya Iya, ya. betul. Dan produknya sendiri butuh 2 bulan juga. 2 bulan. Ya, seperti Bayangkan ya guys, butuh 2 bulan pengiriman. Tapi karena permintaan mungkin lancar ya, jadi Ya. tetap ya Pak Daniel tetap jalankan ya, walaupun agak lama ya waktu itu Ya, pengiriman barang ya. Ya. Terus kalau waktu itu ya, tahun 2003 ya, berarti selama berapa tahun Pak ya, selama berapa tahun Pak Daniel itu menjalankan ya bisnis ini, sampai akhirnya Pak Daniel bisa berhasil mendirikan kantor cabang ya di sini, di Manado. Oke, jadi yang pertama itu, nah saya mencoba menawarkan produknya hanya dengan bermodal katalog. Ya, oke. Nah, tetapi setelah saya mencoba 2 bulan, ya 2-3 bulan, itu saya tidak berhasil melakukan penjualan satu produk pun. Jadi selama 2 atau 3 bulan itu tidak berhasil Tidak menjual. berhasil. Ya, alasannya simple, ya. Orang tanya, barangnya mana? Ya kan orang kan takut kasih duit tidak ada barang. Nah, jadi saya pikir, wah, kayaknya saya harus punya barang. Ya, oke. Nah, jadi di situ, nah saya mulai pinjam barang, gitu ya. Karena tidak ada barang, saya cuma pinjam. Ya, saya pinjam dus-dus kosong, ya dari produk, ya. Pokoknya macam-macam produk karena Ya. produknya kan banyak. Ya, Ya, oke. saya mulai pinjam, juga saya pinjam ke orang tua saya, ya. Nah, dia kirim ya satu kotak kecil aja begini. Ya, sekitar beberapa juta. Ya, memang saya memulainya tidak ada modal, ya. Nah, cuman modal pinjaman, ya, kepercayaan orang tua ya. Jadi 50.000 itu istilahnya biaya admin saja ya. Biaya admin, ya. Jadi guys, bukan modal 50 ya. Bukan modal 50. Jadi memang tidak ada modal sama sekali, cuman pinjam. Pinjam barang, bukan pinjam uang ya. Ya. Kemudian Pak ya, kalau boleh ceritakan sedikit ya. Setelah 2 bulan itu, produk apa yang pertama kali Pak Daniel bisa jual waktu itu? Oke. Nah, produk yang saya bisa jual pertama Ya. itu sabun wajah. Wah, sabun Yang keke transparan itu. Oh ya, yang Kangen Epo ya. Karena gini, saya punya pengalaman, ya wajah saya ini dulu full dengan jerawat. Ya. Ya. Nah, saya sudah mencoba berobat ke dokter ya seperti itu, tapi kalau habis obat jerawatnya muncul lagi. Iya kan? Ya. Nah, tapi waktu saya pakai sabun ini, kesan pertama waktu saya pakai, wih, kayaknya segar, dingin, fresh, kayaknya nyerinya itu berkurang, ya, dan akhirnya saya sembuh. Ya, tambah Medigel juga, ya, aloe vera itu saya pakai. Jadi itu produk yang pertama kali saya jual. Ya, jadi produk yang terjual pertama kali itu sabun Kangen transparan ya. Transparan, Oke. ya. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, ini saya juga agak penasaran, itu di mana jualnya dan kira-kira gimana Pak dan cara jualnya itu, karena kan butuh 2 bulan juga kan. Ya, supaya teman-teman yang juga menjalankan bisnis yang seperti ini bisa termotivasi, karena sekarang kan kalau mau dipikir Pak, seharusnya lebih gampang untuk kita jualan produk apa saja ya. Dibandingkan Pak Daniel waktu itu yang butuh 2 bulan. Ya, selain karena memang produknya ada, ya tapi mungkin orang juga mungkin butuh bukti ya, butuh bukti apa yang kita pakai. Begitu. Kalau boleh tahu Pak, ya itu gimana prosesnya sampai bisa terjual? Jadi waktu itu begini, saya itu kan waktu itu masih umur 23 tahun, Ya, masih muda ya, 24 tahun ya. Setelah lulus kuliah. Jadi saya masih banyak teman-teman kuliah. Ya. Nah, saya hanya suka ngajak teman-teman saya nongkrong di rumah saya. Ya. Gitu. Ayo ke rumah. Ini ya. Oke, kita ada pisang goreng lah atau apa ya. Makan-makan sini. Nah, di situ saya keluarin barangnya. Ini ada barang bagus loh. Ini untuk ini kulit mati lah, untuk cuci muka lah, ya. Dan sebagainya. Ya, jadi penjualan saya pertama itu dari situ. Nah, dan saya sebenarnya tidak terlalu memfokuskan di jualan barang. Ya. Tapi saya memfokuskan untuk membangun jaringan reseller. Ya. Jadi saya mengajak teman-teman saya itu, yuk kita bangun bisnis sama-sama.
Ya, seperti itu. Ya, jadi bisnis saya itu dimulai dari situ. Kongko-kongko. Ya, tapi kongko-kongko menghasilkan duit. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengar itu ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu ya, itu dulu ya. Tapi kalau sekarang kan pasti bisa lebih modern daripada itu. Tapi kalau dulu juga bisa, kenapa sekarang tidak bisa ya? Pasti saya yakin bisa dengan beradaptasi, apalagi sekarang ya masa Ya, pandemi sekarang corona. kita tinggal posting aja Iya. di Facebook kita, di Instagram kita, iya kan? Ya, itu sudah iklan, Iya, gratis juga, iya kan? Nggak perlu capek-capek gitu. Betul. Ya. Nah, saya dulu memang cuman suka kongko-kongko gitu. Ya cuma suka hangout Nah, ya, hangout gitu. sambil ya promosi sedikit-sedikit. Ya, Karena itu pisang gorengnya dibayar pakai duit, Pak. Iya. Oke Pak ya. Jadi setelah ya beberapa tahun kemudian menjalankan bisnis ini, ya boleh dikatakan berarti mulai ada jaringan ya bertumbuh ya, mulai ada reseller-reseller baru ya. Iya. Nah butuh berapa lama ya Pak kalau boleh tahu sampai ya yang saya katakan tadi kan kita belum punya kantor perwakilan di sini karena barang masih dikirim dari sana. Ya kira-kira berapa tahun kemudian Pak baru muncul kantor perwakilan untuk mensuplai barang-barang di sini supaya lebih lancar ya bisnisnya. Oke. Nah, kira-kira bisa ada kantor itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Jadi ceritanya 6 bulan saya bergabung, ya, membuka usaha saya. Nah, saya mengajak sebanyak-banyaknya teman. Ya, oke. Ya. Hampir setiap hari kita kongko-kongko gitu. Ya, berganti-ganti teman gitu. Nah, akhirnya dalam waktu 6 bulan saya itu mencapai satu jenjang karir namanya manajer. Ya, oke. Ya, kalau sekarang itu target omset itu ya sekitar 15 juta sampai 30 juta rupiah Ya. penjualan Jualan, saya. Ya, grup Omset. saya. Nah, tapi karena saya itu kekurangan modal, Ya. ya. Saya kekurangan modal, saya berusaha dalam 1 tahun itu memiliki omset kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta Ya. waktu itu dengan grup reseller saya. Ya. Ya. Nah, waktu itu kantor memang tidak ada. Tapi saya telepon ke manajemen. Ya, nah ini poin penting adalah kalau misalnya Anda mau menjalankan bisnis, Anda harus perlu ketemu sampai tingkatan paling atas di perusahaan itu. Ya, tingkat manajemen. Dengan cara apa? Dengan cara Anda membuktikan keseriusan komitmen Anda. Ya. Jadi waktu itu saya ketemu dengan manajemen Pak Chong Yong. Ya. Nah, Pak Chong Yong cuma bilang satu ke saya. Pak Daniel, buka kantor itu gampang. Tapi apakah Bapak bisa yakin bahwa logonya ini, logo perusahaan kita itu tidak turun lagi? Ya. Gitu. Perusahaan bisa buka, tapi Anda bisa jamin nggak? Nah, saya katakan sama Pak Chong Yong, saya jamin. Ya. Karena saya sudah komitmen di perusahaan ini, di bisnis ini. Ya. Nah, dengan dasar kepercayaan, perusahaan sih memang belum untung banyak, tapi Ya. mereka mau invest. Ya. Kenapa? Karena melihat semangat saya, komitmen saya. Nah, inilah yang saya katakan bisnis tanpa modal. Ya. Hanya modal percaya, ya, investor bisa datang invest ke Yes. Kota Manado. Betul. Ya. Wah, Nah, luar seperti biasa. itu. Jadi hanya butuh setahun saja ya Pak 1 ya. tahun. Bisa ada kantor perwakilan sebagai investasi ya dari betul. perusahaan rekanan kita ya. Ya. Nah jadi kalau 1 tahun ya berarti sekarang teman-teman juga di luar sana sebenarnya bisa juga ya. Bisa. Ya kalau kita ciptakan tentunya omset yang sangat besar berdasarkan aturan dari perusahaan ya. Nah kalau boleh tahu Pak ya setelah kantor berdiri itu Pak, setelah ada kantor perwakilan, bisa ceritakan sedikit Pak, bagaimana ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak selama mengembangkan bisnis ini ya setelah mulai ada kantor. Pasti kan ada tantangan-tantangan baru kan selain dari target itu sendiri Pak ya. Ya. Itu gimana Pak? Coba bisa Oke. ceritakan. Sebenarnya tantangan paling besar itu waktu tidak ada kantor, Pak. Oh begitu. Ya, kenapa? Karena dengan modal yang terbatas, contoh ya, saya waktu itu dapat pinjaman 20 juta Ya. Oke. untuk produk. Nah, gimana
20 juta ini saya harus putar. Ya. Karena permintaannya banyak, tapi uang saya terbatas. Nah, akhirnya setiap 2 hari saya harus permintaan barang lagi. Oke. Ya, jadi setiap 2 hari ada kiriman barang masuk. Ya. 2 hari besok ada masuk lagi. Karena saya harus putar dengan baik. Ya. Ya. Nah, dan sampai satu saat itu tidak mampu, saya minta bantuan perusahaan. Ya. Ya. Nah, itu yang kendala yang terbesar. Nah, kita harus pintar memutar modal kita. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi Pak, ya, selanjutnya saya mau tanya tentang bagaimana kita mengembangkan diri untuk membangun bisnis ini ya. Nah, bisa ceritakan nggak Pak, apakah ada momentum atau kapan kira-kira momentum yang mengubah mindset Pak Daniel? Apakah mungkin ada seminar yang Pak Daniel ikut atau pertemuan apa saja yang untuk pengembangan diri yang membuat Pak Daniel semakin bersemangat untuk menjadi seorang miliarder seperti impian Pak Daniel yang di awal tadi? Oke. Ya. Oke, jadi yang pertama itu saya mendapatkan bimbingan dari mentor saya, Pak Chandra Putra Negara. Pak Chandra Putra Negara. Ya, beliau mengatakan saya harus baca buku dan mendengar kaset, Ya. kaset pendidikan bisnis. Ya, waktu itu masih dalam bentuk kaset. Ya. Belum Kalau CD sekarang juga ya, belum CD ya. masih kaset. Masih kaset gitu. Jadi saya dengar dan beliau mengatakan Anda harus dengar satu kaset, satu judul selama 16 kali. Ya. Nah, maksudnya apa? Supaya materi dalam kaset, materi tentang kesuksesan itu terdownload bagus ke pikiran bawah sadar saya. Ya. Jadi kita kalau mau ngomong ya sesuatu tentang sukses dan sebagainya, tidak perlu mikir lagi. Ya. Karena itu sudah terdownload. Sudah menjadi habit kita. Ya. Terdownload. Nah, Betul. nah dari pendidikan itu menjadi momentum besar Ya. di saya. Ya, Oke. jadi saya itu cuma belajar dari buku. Nah, Ya, dan oke Pak. Biasanya kan para pebisnis itu untuk lebih ya meningkatkan kemampuan mereka atau untuk meningkatkan juga kepribadian mereka ya, ada yang namanya investasi layar ke atas. ya. Nah, kira-kira Pak, bisa ceritakan seminar seperti apa yang mungkin Pak Daniel pernah ikut? Saya yakin Pak Daniel juga pasti pernah ikut mungkin seminar-seminar untuk mengembangkan diri ya dalam hal meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan omset ya di bisnis ataupun untuk pengembangan diri. Ya. Oke. Jadi seminar yang paling heboh, Ya. yang menurut saya yang merubah saya, Ya. ya paling utama, ya waktu itu saya ikut seminar itu ya, itu hati saya itu kayak mau meledak, Ya. boom, seperti itu, bom. Ya. Nah, di situ adalah titik balik saya. Ya. Kenapa saya harus berhasil? Kenapa saya harus sukses? Kenapa? Karena saya menyadari siapa saya sebenarnya dan kekuatan saya, ya, dan bahwa sukses itu adalah hak setiap orang. Contoh kalau misalnya Pak Rildi pergi ke jalan, ya, Pak Rildi tanya ke siapa saja, Pak, Bu, mau sukses nggak? Kira-kira apa jawabnya? Ya pasti mau. Pasti mau, Ya, ya betul. kecuali orang gila, iya kan? Karena keinginan sukses itu, naluri untuk sukses itu adalah karunia Tuhan, Ya. pemberian Tuhan, bahwa kita itu ada hasrat untuk sukses. Oke. Nah, di seminar itu ya saya mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Nah, seminar itu mungkin Pak Rildi juga sudah ikut ya, seminar Yes I Can, Ya. ya, yang saya ikuti. Nah itu sangat luar biasa, itu yang membuat paradigma saya itu berubah sekali. Jadi sekedar info ya buat teman-teman yang menonton ini ya, yang mau jadi pengusaha dan belum tahu apa itu seminar Yes I Can, itu adalah sebuah seminar yang luar biasa ya. Ya, Yes itu sendiri singkatan dari Young Entrepreneur Squad ya, atau skuad pengusaha muda ya. Jadi bagi Anda yang masih muda dan ingin menjadi pengusaha seperti Pak Daniel ya, silahkan ya bisa bergabung atau menghubungi ya nomor yang tertera di layar, karena
setelah selesai pandemi corona ini akan dimulai lagi seminar-seminar itu ya. Setelah masa PSBB itu selesai, kita akan mengadakan lagi seminar-seminar untuk pengembangan diri ya, yang namanya Yes I Can Seminar. Wah, itu luar biasa Pak Daniel. Juga ya, jebolan dari situ. Saya juga sudah sempat mengikuti itu ya tahun 2016. Kalau Pak Daniel sudah jauh lebih dulu dari saya ya, dan itu memang sudah terbukti ya, kayak Pak Daniel sekarang menjadi seorang miliarder dengan setelah ya ikut juga seminar pengembangan diri Yes I Can itu ya. Dan seminar itu murah sekali Pak Ya. Randy ya. Nah itu cuman untuk tanggungan biaya hotel Ya, oke. ya, biaya makan selama 2 hari 1 malam ya. Sebenarnya seminar itu diadakan seperti amal saja Ya, betul. ya, jadi tidak memungut keuntungan dari seminar itu ya, itu amal saja ya. Ya, saya pikir juga kalau untuk sebuah seminar yang harganya cuma mungkin 1 atau 2 jutaan tapi bisa menghasilkan omset sebentar miliaran, saya rasa itu juga terlalu murah ya Pak. Tapi ya seperti itulah ya, kita punya komunitas yang ada seminar yang namanya yang Entrepreneur Squad I Can Seminar atau Yes I Can Ya, Seminar. karena pengetahuan, ilmu itu adalah sebuah kekuatan Yes, betul Pak. ya. Kalau orang itu punya pengetahuan, knowledge ya, itu bisa membuat suatu perubahan besar dalam Ya, kehidupan betul. ya. Contoh kalau misalnya orang bilang begini, wah cari duit itu susah ya. Itu susah bagi orang yang tidak tahu caranya. Betul Pak. Benar enggak? Betul. Tapi kalau orang tahu caranya, contoh dia anak pengusaha, Ya, iya kan, dia lihat orang tuanya, bagi dia cari duit itu gampang, Pak. gampang. Betul. Ya, Jadi yang penting knowledge-nya. iya. Uh-uh. Betul juga ya. Tapi kadang juga orang ya, kadang mindsetnya juga itu yang membuat orang itu tidak mau menambah pengetahuan, Ya. ya. Jadi Karena apa, Pak? ya, Tidak mau keluar duit. betul. Itu. Tidak mau investasi ya. Makanya Robert Kiyosaki mengatakan begini, apa yang paling dicari-cari oleh orang-orang kaya, Ya, tapi paling dihindari oleh orang miskin? betul. Apa? Ya itu Investasi. betul. Ya, kenapa? Karena harus keluar duit. Nah, orang kaya itu dia selalu tanya, ya, mau invest di mana? Iya kan? Nah, seminar apa? Ya kan? Betul. Nah, Kalau sekarang orang kebanyakan investasinya leher ke bawah. iya, investasinya di Makanya- mall. Ya, jadi investasi ya Pak, ya yang paling dicari-cari oleh orang. Iya, orang-orang kaya. Ya. Nah, itu kebanyakan dihindari oleh orang-orang umum ya. Investasi itu kan ada banyak. Ya. Ada investasi ilmu, Ya. ya, ada investasi bisnis. Ya. Nah, kebanyakan kita ya, orang-orang biasa itu ada duit, ada gaji, tidak nabung, ya. Jadi hanya dihabiskan untuk konsumsi, Betul, konsumtif ya. konsumtif ya, tapi mereka tidak nabung untuk satu saat nanti untuk bisnis ya, seperti itu. Nah, jadi setelah beberapa tahun kemudian Pak Dan tetap ikut ya seminar yang namanya Yes I Can Seminar itu Ya. untuk pengembangan diri kan. Nah, jadi kalau sekarang ya, kalau dipikir-pikir ya, apalagi di situasi saat ini yang mulai sejak ada pandemi corona ini, orang-orang kan mau seminar juga agak susah, kebanyakan seminar online ya. Ya, di komunitas kita kan Pak ada yang namanya webinar ya. Jadi bagi Anda yang mau ikut-ikut seminar kayak seminar yang sudah pernah diikut oleh Pak Daniel sama saya ya, dan saya bisa juga ikut seminar-seminar tambahan kayak webinar yang kita adakan setiap seminggu itu 2 kali ya, setiap Rabu dan Minggu ya. Nanti untuk detailnya bisa dihubungi di nomor di bawah yang akan yang saya taruh di bagian layar ya. Oke, kita lanjut dulu Pak ya. Ini cerita bisnisnya saya mau gali-gali sedikit lagi ya Pak. Berhubung sebentar lagi Pak Daniel sudah mau jalan ini. Jadi ini Pak Daniel sebenarnya lagi ada acara, tapi saya tahan sedikit dulu ya, karena saya juga mulai besok sudah agak susah untuk datang ke Manado soalnya. Jadi kita Sudah semakin ketat. online Ya, saja ya. jadi kita hanya bisa pertemuan lewat online mulai besok ya. Nah, jadi
setelah kantor berdiri ya, setelah perwakilan kemudian ikut seminar ya. Nah ini saya pikir Pak Dan mungkin bisa ceritakan sedikit juga bagaimana bisnis ini bisa membantu Pak Daniel bukan cuma segi materi, tapi bisa membantu membangun sebuah rumah tangga lewat bisnis ini ya. Bisa ceritakan sedikit Pak? Artinya dapat jodohnya juga dari menjalankan bisnis ini, Ya, gitu. oke. Jadi yang paling utama di komunitas kita itu adalah successful, Yes, ya betul. kan? Jadi bukan hanya kekayaan materi, Ya, betul. tapi ada juga kekayaan yang non materi, Ya, ya seperti kebahagiaan, ya kesehatan, ya. Nah, jalan-jalan, Betul. traveling, kekeluargaan. Nah, itu sebenarnya yang utama, ya. Nah, jadi komunitas kita ini komunitas yang sangat positif. ya, Nah, saya anjurkan kalau misalnya Bapak Ibu punya anak-anak, ya anak-anak muda, Bapak Ibu takut mereka salah jalan, ya susah didiknya, ya, jangan sampai pergaulan tidak baik, ya. ya kan, kena narkoba dan sebagainya. Ya udah dijoinkan aja di komunitas ya di komunitas kami. Nah, kita punya mentor-mentor, ya termasuk saya salah satu mentor, ya dari segi pengalaman juga segi usia, ya pasti ya bisa membina ya yang masih Anak muda, muda, anak betul. muda yang masih labil Milenial. ya, yang masih mau mencari Ya, jati betul. diri ya seperti Betul. itu. Jadi ini suatu bisnis lebih dari sekedar bisnis, ya. Jadi sukses bukan cuma hanya tentang materinya, tapi Ya, non materinya, termasuk istrinya juga Ya, oke. ditemukan di bisnis ini. Ya karena kan kita kan satu komunitas. Betul. Iya kan saya lihat wah ini ada wanita hebat, Ada ya yang kan? berkilauan yang ya. cantik, ya gitu. Jadi Pak Daniel juga itu ya, intinya Pak Daniel juga membangun sebuah rumah tangga dengan mendapatkan pasangan atau jodohnya dari komunitas di bisnis Ya, ini, nah, komunitas Yes ya. Saya beruntung sekali Ya. ya. Nah pasangan saya juga kan sudah ikut seminar. Ya. Pembaca buku, Yes. ya. Jadi sevisi dan Iya, semisi. Jadi Wah, nggak ada itu yang keren. bentrok, berkelahi, Betul. ya seperti Makin itu powerful. tidak cocok, iya. Jadi saya merasakan ya bahagia seperti itu. Ya pantas saja Pak Daniel mukanya cerah-cerah terus ya. Karena selain menggunakan produk-produk yang Pak Daniel juga jalankan bisnisnya, tapi mendapatkan pasangan yang saling support karena punya satu visi dan misi. Semua juga itu berkat tentunya komunitas kita ya yang kita gabung saat ini yang namanya Yes Community ya. Ya, yang masih muda-muda ya atau yang sudah berumah tangga juga, Ya. saya sarankan untuk ikut juga seminar Yes Ya. I Can ini. Betul. Ya supaya bisa ada satu kepahaman ya, pemahaman ya, satu tujuan ya, ingin suksesnya seperti apa ya. Nah, ilmu dalam berumah tangga juga dijelaskan. Betul. Ya di seminar ini. Pokoknya seminar ini luar biasa. Yes. Ya, bukan sekedar ya kamu dapat uang berapa seperti itu. Ini Ya. seminar kehidupan. Betul, betul Ya. Pak. Saya juga sudah ikut soalnya saya bisa merasakan bagaimana powerfulnya. Pertanyaannya, nangis enggak? Wah, udah bohong kalau orang yang ikut Yes I Can seminar tidak nangis atau nggak serius orangnya, gitu. Nah, jadi dengan mengikuti Yes I Can seminar itu ya, kelihatannya Pak Daniel ya, pasti feeling saya Pak Daniel itu mulai ya makin meledak omsetnya, apalagi setelah bertemu pasangan yang sevisi dan semisi. Bisa ceritakan sedikit Pak, gimana setelah mengikut seminar dan mungkin setelah menikah ya dengan pasangan ya, bagaimana perkembangan bisnisnya selanjutnya? Oke. Nah, seminar itu tidak menjamin kesuksesan Betul. seseorang. Ya. Betul. Nah, kecuali orang itu sendiri. Yes. Ya. Bisnis apapun, peluang sebagus apapun tidak bisa merubah seseorang. Ya. Jadi kalau misalnya setelah ikut seminar atau setelah Anda melakukan menjalankan satu bisnis, Anda belum berhasil, jangan salahkan bisnis atau seminar. Yes. Ya. Kata pepatah,
Ya, pepatah saya ya. Bukan apa bisnisnya, tapi siapa bosnya. Oke. Itu yang paling penting ya. Contoh, ada orang sama-sama buka rumah makan. Yes. Ada yang rumah makan bisa sukses jadi besar, ada yang rumah makan jadi bangkrut. Bangkrut. Nah, salahnya apa? Apakah salah bisnis kuliner? Ya. Tidak, saya rasa bisnis kuliner juga bisnis yang menjanjikan. Betul. Tapi masalahnya siapa bosnya? Itu paling penting, bukan bisnisnya apa. Ya. Jadi apakah omset Anda meledak atau tidak itu tergantung orangnya. Oke. Ya, kata Pak Chandra, mentor ya. Ya kalau sampah ya sampah. Kalau berlian ya berlian. Betul, betul, Gitu. Pak. Ya kalau sampah ya digosok gimana pun nggak akan mengkilap, Pak. Betul. Gitu. Ya, jadi ya kita harus jadi berlian. Jadi Itu poin yang baratnya, pertama. iya. Jadi baratnya kalau berlian sekalipun masuk di kolam yang kotor, lumpur, tapi kalau sudah dibersihkan tetap Ya, berlian. tetap berlian. Ya, Gitu. betul juga ya, Iya. betul Pak. Nah, oke ya, kita sekarang sudah berada di penghujung ya dari wawancara kita dengan Pak Daniel, karena Pak Daniel sebentar lagi mau keluar. Boleh kasih bocoran sedikit Pak? Ya, ini yang pasti ditunggu-tunggu orang-orang. Selain Pak Daniel sudah menceritakan kan bagaimana prosesnya, bagaimana dulu butuh 2 bulan ya kita bisa mengirim barang, baru ikut seminar dan bahkan bisa menemukan pasangan hidup ya di bisnis dan komunitas ini. Bisa ceritakan sedikit Pak, bocorkan sedikit saja supaya teman-teman kita yang baru memulaikan bisnis ini bisa termotivasi tanpa harus memandang yang namanya modal. Ya, karena modal tidak menentukan kesuksesan sebuah bisnis ya, tapi tentang bagaimana impian dan kemauan kita kan Pak. Nah, bisa kasih bocoran sedikit yang dari sebelumnya modal cuman boleh dikatakan biadmin 50.000, sekarang bisa tembus berapa omsetnya Pak? Bisa kasih bocoran? Ya, beberapa bulan yang lalu Ya, oke. itu omset bisnis penjualan Ya. saya itu bisa mencapai kurang lebih 10 miliar. Wah, Ya. 10 M guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi gini Pak. Nah, memang bisnis kita direct sellingnya, penjualan reseller itu Yes, tidak enak dipandang orang ya, betul, gitu. betul. Ya. Tapi enak di rekening. Ya. Itu luar biasa. Saya ini pernah melakukan beli kebun, ya, Yes. berkebun, ya. Ya, Yang enak yang dekat di kebun, ya, ya. Setiap tahun panen. panen mereka enak, saya nggak dapat apa-apa. Yang punya kebun tidak Nah, merasa. iya, coba siapa yang punya kebun besar-besar, coba. Yang panen siapa? Iya, panen siapa? Iya kan? Nah, gitu. Pun punya kebun besar belum tentu bisa diolah. Betul, betul. Ya, saya pernah beternak ikan dengan teman. Ya, juga gagal. Saya pernah buka fotografi. Ya. Ya. Oke. Saya pernah rekaman lagu-lagu. Ya, Wah, jadi lagu-lagu ternyata Manado. banyak juga bisnis-bisnis sebelumnya Iya. yang sempat gagal ya. Ya. Orang-orang lihat, wih, keren. Iya kan, keren. Tapi nggak enak di kantong, Pak. Kelihatan keren tapi kantongnya kere. Kere gitu. Ya, keren aja. Keren aja sama kelihatannya. Nah, ya. dibandingkan dengan reseller ini, ya, modal kecil, Betul. ya, tidak ada resiko, Betul. ya kan? Misalnya orang, Pak, kalau saya mau join, takut Pak, takut gagal bangkrut. Ya. Loh, 50.000. Kalau gagal, emang Anda bunuh diri? Kan nggak mungkin, iya kan? Tapi kalau Anda sudah invest mungkin 1 miliar, 10 Iya. miliar, Mau terus tidak gagal. mau, ya itu Gimana? pasti masuk rumah sakit jiwa itu. Kalau modal 1 miliar terus uangnya cuma 1 miliar itu kemudian gagal total. Gagal. Iya, resikonya. Risiko besar, betul Iya. Pak. Jadi selama saya menjalankan bisnis ini di komunitas Yes, tidak ada satu orang dalam komunitas kita yang bunuh diri gara-gara gagal. Gagal. Betul, Iya. betul. Ya, jadi itu ya teman-teman. Kita sudah mendengarkan sebuah cerita yang luar biasa yang sangat menginspirasi, apalagi untuk anak-anak muda yang mau bergabung dengan bisnis dengan komunitas Yes ya.
Young Entrepreneur Squad ya, squad pengusaha muda. Ya karena rata-rata yang bergabung dengan komunitas ini adalah mereka semua yang memang masih muda untuk saat ini, walaupun bukan berarti semuanya juga masih muda ya. Ada bahkan yang sudah umur 60-an 70-an tapi masih berjiwa muda. Artinya masih powerful untuk menjalankan bisnis ini. Ya, artinya siapa saja bisa ya. Kalau yang tua saja mau, apalagi yang masih muda ya, Pak. Betul. Ya, sekarang kan ya orang kerja saja susah. Ya. Ya, cari penghasilan saja susah. Ya, toko-toko tutup ya gara-gara pandemi corona. Ya, kalau kita tidak berusaha berbisnis ya kita mau makan apa? Nggak mungkin kita yang apalagi yang misalnya baru berumah tangga kayak saya, nggak mungkin makan cinta. Ya. Pasti kita makan nasi, Pak, makan ikan. Nah, masalahnya duit cari di mana kalau nggak kerja atau nggak berbisnis, ya kan? Khususnya yang anak muda, ya. Kenapa Anda harus mulai belajar berbisnis? Kenapa? Karena Anda punya kuota lebih banyak untuk gagal. Betul. Ya kalau udah 50-60 tahun, satu langkah sudah di kuburan. Nggak bisa gagal gitu. Iya kan? Nah, banyak kan orang pensiun gitu. Belajar berbisnis nanti sudah pensiun, Pak. Gagal. Waktu ditanya, "Loh, uang pensiunnya kok habis?" Iya, ada yang pinjam, ada partner bisnis tipu dan sebagainya. Iya kan? Uang pensiunnya ludes, Pak. Ya, dan kembali hidup miskin lagi. Ya, jadi kalau misalnya Anda masih muda, ya lakukan dari sekarang ya, karena Anda punya kuota kegagalan lebih banyak. Ya, itu satu kesempatan emas untuk orang-orang yang masih muda. Ya. Wah, itu sangat luar biasa ya dari Pak Daniel. Tapi satu pertanyaan terakhir saja, Pak. Ya, okay. Ini masih menggelitik sedikit ya di benak saya. Dulu waktu Pak Daniel pertama menjalankan bisnis di komunitas Yes ini, waktu itu kan pasti mentornya ya luar biasa. Bisa ceritakan gimana waktu itu dimentori ya oleh seorang yang hebat, yang kata Pak Daniel kan mentornya Pak Chandra. Gimana cara dimentoringnya waktu itu, Pak? Kasih bocoran aja, karena waktu itu kebetulan mungkin dua-dua belum menikah ya. Iya. Oke, jadi begini. Kalau misalnya Anda ingin ketemu dengan orang hebat, ingin dimentori, ya Anda harus perlihatkan bahwa Anda hebat. Iya. Nah, karena saya yakin Pak Chandra itu pasti milih orang. Betul. Iya kan? Kalau misalnya dia lihat ini, misalnya ada dua orang, A dan B. Si A serius banget, yang B udah dimotivasi tidak bisa termotivasi. Nah, kira-kira mentor pilih yang mana? Ya, jelas yang A serius. Kan? Yang serius. Nah, waktu itu saya berusaha untuk terlihat hebat. Ya, betul. Iya kan? Kata-kata saya harus hebat, salam saya harus hebat. Artinya kan? bersemangat. Bersemangat, berapi-api, menunjukkan keseriusan. Betul sekali. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya Pak Chandra pegang saya. Dia mau bimbing saya secara langsung. Padahal waktu itu, ya saya itu sudah sangat jauh dari dia. Ya, betul. Di luar daerah, ya. Waktu itu belum ada Facebook kayak sekarang ya. Nah, kita teleponan itu masih pakai interlokal ya, ke warnet. Masih zaman warnet, guys. Iya. Supaya murah teleponnya jam 12 malam, Pak. Ya. Kalau mungkin dulu ada telepon ya, kalau misalnya sudah pakai handphone ada yang namanya dudet. 2 detik. Dudet, ya. Jadi seperti itu ya. Anda kalau ingin di-mentoring ya, Anda harus berikan sinyal. Ya, terganggu sedikit. Anda harus berikan sinyal. Ya, contoh misalnya kalau Anda pacaran. Nah, gimana orang yang Anda naksir itu tahu bahwa Anda suka dia? Kan Anda harus kasih sinyal kan? Betul. Keseriusan, diajak makan kayak apa, dikasih perhatian seperti supaya dia tahu Anda serius. Betul. Gitu. Ya, sama juga dengan mentor dan sebagainya. Anda harus menunjukkan bahwa Anda itu punya nilai lebih. Serius seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, Pak. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman ya yang sudah mendengarkan bagaimana pengalaman beliau waktu itu ya. Karena Pak Daniel ini ya, banyak yang nggak tahu bahwa Pak Daniel ini salah satu murid tertuanya Pak Chandra. Pak Chandra Putra Negara loh. Jangan heran omsetnya sekarang tembus 10 miliar per bulan. Itu bukan perkara mudah loh. Ya.
Jadi beliau ini ya kalau cuman soal ya jalan-jalan ke luar negeri, wah itu bukan perkara asing lagi. Iya. Itu sudah jadi santapan tahunan. Waktu itu impian saya. Jadi saya itu diperlihatkan satu video sama Yes. Pak Chandra, yaitu video Pak Chandra ke luar negeri. Ya. Nah, saya cuma berpikir begini, ya setidak-tidaknya satu negara satu kali saya Nah. injak. Iya, itu impian saya dulu. Betul, betul. Tapi sekarang kenyataannya adalah ada satu negara yang sudah 4 kali saya injak. Sampai udah bosan. Ya, jadi di saat yang lain masih berimpian untuk ke luar negeri, Pak Daniel bahkan ada sebuah negara di luar yang sudah sampai 4 kali diinjak. Tapi yang Seperti paling kata beliau. penting adalah berapa tahun Anda jalankan. Betul, Konsistensi Anda. betul. Ya enggak mungkin yang baru bergabung satu tahun mungkin ingin hasil seperti ini. Betul. Ya itu butuh proses. Ya proses yang panjang. Ini Pak Daniel 17 tahun ya menjadi murid Pak Chandra. Konsisten setia stay connected dengan mentor beliau ya. Saya juga bergabung dengan komunitas Yes dan 4 tahun terakhir ini stay connected sama karena Pak Daniel juga mentor saya yang luar biasa ya. Saya terinspirasi supaya bisa menjadi miliarder seperti beliau ya. Dari sebelumnya yang seorang mahasiswa selesai kuliah tapi nggak mau kerja, cuma ingin jadi miliarder, sekarang betul-betul jadi miliarder. Saya juga terinspirasi untuk jadi seperti itu. Ya yang penting seperti Pak Daniel bilang tadi ya. Ya minimal tunjukkan juga signal kita kepada para pembimbing kita bagaimana kita mau berkembang kalau kita dihubungi saja nggak mau. Iya. Atau kita misalnya diajarkan A yang kita lakukan B. Ya pasti nggak mungkin jadi miliarder. Kalau miliarder melakukan A terus kita mau jadi miliarder dan melakukan B, ya jelas kita nggak mungkin jadi miliarder kayak mereka. Ya jadi itu ya. Kita sudah membahas sebuah kisah sukses dari Pak Daniel yang luar biasa. Saya yakin Anda semua yang mendengarkan kisah sukses beliau saat ini bisa termotivasi ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas Yes, komunitas kami di mana kami bisa juga membimbing Anda untuk jadi sama seperti beliau, mempunyai mentor-mentor yang hebat. Nanti silahkan baca deskripsi di bawah video ini dan juga bisa menghubungi kami karena setelah selesai masa-masa pandemi corona ini ya pasti mulai akan diadakan lagi yang namanya seminar Yes I Can di seluruh Indonesia. Ya jadi bukan cuma di Manado sini tapi seminar Yes I Can itu berada di seluruh Indonesia. Ya sebelum adanya pandemi corona ini ya mentor kita ya guru besar kita Pak Chandra Putra Negara itu keliling Indonesia untuk membawakan seminar untuk menjadikan ya 1% penduduk Indonesia itu sebagai pengusaha. Ya jadi kalau Anda tertarik untuk menjadi pebisnis ya seperti Pak Daniel yang sukses menjadi miliarder, segera bergabung bersama kami. Oke, jadi sekian ya Pak dan terima kasih atas bincang-bincang kita sore hari ini. Sharingnya luar biasa ya. Ada hal-hal yang sangat menarik, sangat lucu dan sangat memotivasi, membakar kita ya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin Pak Daniel sampaikan untuk anak-anak muda yang mau jadi pebisnis. Ya, apa ya kata-katanya? Pesan-pesan lah, pesan-pesan. Ya. Pesan singkat ya yang Pesan-pesannya. ya. Nah, pesannya adalah seorang pemenang tidak pernah berhenti. Yes. Tapi orang-orang yang berhenti tidak pernah menjadi seorang pemenang. Wah. Keren. Ya jadi kalau Anda mau jadi pemenang ya harus konsisten, artinya tidak Konsisten. berhenti. Karena kalau Anda berhenti berarti Anda menjadi seorang loser. Alias kalah. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Saya tidak bisa berjabat tangan ya karena masih ada aturan larangan untuk berjabat tangan. Ya siapa tahu berikut-berikut ada jabatan kaki karena ya oke itu sekedar joke dan terima kasih sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam hebat luar biasa. Bye.